Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya akan menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Ya, semoga renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Saya akan beri judul renungan pada saat ini adalah Orang Bijak Melihat Kesempatan. Sekali lagi judulnya adalah Orang Bijak Melihat Kesempatan. Kita landasi renungan firman Tuhan saat ini. Saya terambil dari ayat firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat menghadapi masa karantina pandemi corona ini, saya yakin sebagai anak Tuhan diberikan perbedaan, yaitu adalah sudut pandang. Kalau orang dunia mungkin sudah khawatir, kalau orang-orang kebanyakan sudah mungkin frustasi, dan memang secara realita kita sudah banyak hal sudah hilang dalam hidup kita. Saya sangat merasa Bapak Ibu, saya sudah lebih dari 50 hari saya tidak bisa mengajar, saya kehilangan mata pencaharian, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena selama ini di rumah saja. Di tengah-tengah pergumulan ini saya berdoa, Tuhan, adakah sisi yang baik yang Tuhan izinkan? Dan Tuhan ingatkan bahwa kita selalu diberi mata rohani melihat sisi-sisi yang baik dengan apa yang Tuhan luaskan terjadi. Karena Tuhan tidak pernah berniat jahat kepada kita, yang pasti adalah Tuhan berniat baik. Tuhan mengajari sesuatu kepada kita di masa-masa sulit ini. Nah Bapak Ibu, seperti saya tadi bilang bahwa sudah 50 hari saya tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, dan Tuhan ingatkan ayat ini bahwa kita bisa menabur benih kapan saja. Karena kalau kita lihat ayat sebelumnya di ayat keempat, berkata bahwa siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah saat ini jujur secara mata jasmani sepertinya sulit semuanya. Tapi Tuhan ingatkan saya sesuatu hal. Dulu sebelum masa pandemik ini, sebelum masa karantina ini, kita sibuk melayani, sibuk dengan hal lain, sehingga banyak hal-hal yang kita pernah bilang, wah kalau saya belajar saya nggak mungkin bisa karena nggak ada waktu. Wah kalau saya menggali ilmu lagi saya nggak bisa, saya nggak ada waktu. Kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu punya buku di rumah, wah saya nggak ada waktu, saya nggak bisa baca buku karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pelayanan. Dan mungkin Bapak Ibu yang ingin belajar sesuatu dulu sebelum masa karantina berkata, wah sibuk, saya sibuk melayani, saya sibuk bekerja, dan andai kata saja saya ada di rumah saya bisa belajar. Nah Bapak Ibu semua ingatkan, bukankah kita sekarang ada di rumah? Sudah 50 hari lebih kita nggak kemana-mana. Tuhan ingatkan saya, katanya dulu kamu mau belajar, katanya dulu kamu mau baca buku, katanya kamu mau menggali lagi ilmu, katanya kamu mau lagi mengasah kemampuan. Nah Bapak Ibu, ini kesempatan yang sangat baik, ini kesempatan yang cukup baik. Malah di satu titik saya berpikir, wah cukup nggak ya saya mengejar semua apa yang dulu pernah saya rindukan ini, selagi ada waktu luang saya bisa kerjakan. Dan bersyukurlah kalau hari Tuhan ingatkan sesuatu yang saudara mungkin ingat. Wah saya dulu ingin belajar bikin kue, saya dulu ingin belajar bikin masakan, saya dulu ingin belajar main musik dan sebagainya. Ini saat yang tepat Bapak Ibu Saudara. Saudara Bapak, hari ini setelah saya dapat ayat ini, saya langsung bongkar semua buku-buku pelajaran saya. Saya buka lagi video-video pelajaran yang dulu kayaknya nggak tersentuh karena sibuk dengan pelayanan, karena sibuk dengan pekerjaan.
Saatnya saya menabur lagi benih agar di masa-masa sulit ini saya bisa produktif, agar di masa-masa sukar ini saya bisa produktif. Saya nggak mau waktu karantina dihabiskan hanya dengan tidur, tapi dihabiskan dengan belajar. Walaupun membangunnya itu sulit, walaupun memulainya itu sangat susah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diberikan lagi gairah oleh Tuhan untuk saya menggali lagi ilmu. Saya belajar lagi banyak hal. Apalagi di masa modern ini luar biasa. Sudah mau belajar apa saja bisa. Sudah berapa macam masakan yang saya sudah coba. Sudah berapa jenis makanan yang sudah saya coba selama masa liburan ini. Dan itu menyenangkan. Dan saya bisa buat ini, saya bisa buat itu. Dan wow, luar biasa banyak hal yang saya dapat. Demikian juga kalau sudah Bapak Ibu punya talenta, ini saat yang tepat untuk mengasah. Banyak pelajaran yang kita bisa dapat dari manapun, informasi yang kita bisa dapat dari manapun. Sebagai anak Tuhan, mengasah talenta itu adalah kewajiban kita semua. Mengembangkan sesuatu adalah kewajiban kita semua. Buat saya, inilah saatnya Tuhan tagih kerinduan saya. Yang dulu selalu saya bilang, Tuhan, gak ada waktu saya belajar. Gak mungkin Tuhan, saya gak bisa, saya kebanyakan pelayanan, saya kebanyakan pekerjaan. Hei, ini saat yang tepat untuk Bapak Ibu membangun kembali, belajar kembali yang dulu sepertinya sulit untuk belajar. Manfaatkan setiap waktu, manfaatkan setiap relasi, manfaatkan setiap hubungan. Sekarang tidak harus ketemu dengan orang, saudara bisa chat dengan siapa saja, video call dengan siapa saja, bisa bertanya, berinteraksi, bisa belajar apa saja, bisa les online, bisa hubungin teman-teman yang punya kemampuan, dan ini saat yang tepat. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, mari, bukan saatnya kita mengeluh, bukan saatnya kita ketakutan, bukan saatnya kita khawatir, karena orang dunia pun khawatir, karena orang dunia pun ketakutan, karena orang dunia pun resah dengan kondisi ini. Tapi saya berharap kita anak Tuhan ada hal yang berbeda. Kita punya passion, kita punya gairah, kita terus punya semangat di masa sulit ini, yaitu menabur benih, menabur hal-hal yang positif, menabur benih-benih yang produktif. Dan saya rindu nanti kalau Tuhan izinkan, selesai masa karantina ini, kita kembali bertemu dalam pelayanan. Pelayananmu semakin luar biasa. Yang biasa main musik makin hebat, yang biasa menyanyi makin bagus suaranya karena terlatih terus di masa libur ini. Yang biasa pelayanan kasih bisa masak, masaknya makin enak karena ada inovasi baru dalam hal memasak. Dan saya berharap kita memanfaatkan waktu yang sulit ini menjadi waktu yang memberkati kita, waktu yang berharga. Dan buat saya, setiap hari menjadi berharga buat saya, karena saya melihat sisi yang lain, saya melihat sisi yang baik, bahwa setiap menit adalah kesempatan saya belajar, setiap jam adalah kesempatan saya belajar. Terlebih kita yang tidak punya aktivitas di rumah, daripada kita mengeluh dan kita menggerutu melihat berita-berita semakin menakutkan, yuk kita baca pelajaran-pelajaran, membaca banyak hal yang boleh membangkitkan semangat kita, membuat kita lebih produktif lagi di masa sulit ini. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita menabur benih, kita menabur benih produktif. Semoga di waktu-waktu yang sukar ini menjadi waktu yang diberkati buat kita semua. Tetap semangat jemaat Sosana, tetap antusias, tetap melihat sisi yang baik, karena kita diberi oleh Tuhan roh yang bijaksana. Orang bijak melihat kesempatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.